Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berita TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini tentunya, dan tema kita mengenai konstruksi bangunan tahan gempa. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Dr. M. Rohman selaku Ketua PPI Bengkulu dan juga Bapak Rahmadi Fitri selaku Ketua Inkindo Bengkulu. Kita berbincang lagi dengan dua orang narasumber kita mengenai konstruksi bangunan tahan gempa. Tadi sempat dibilang bahwa katanya ada beberapa material yang mungkin bisa dibilang tahan gempa. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Rohman tentunya bahan material yang seperti apa yang dibilang tahan gempa ini sendiri. Mungkin nanti bisa menjadi pembelajaran bagi pengembang mungkin akan mengembangkan dan menggunakan material tersebut. Silakan. Baik, tentunya berbicara material ya. Jadi berbicara material kita sudah berbicara berarti quality. Ya. Artinya kita akan berbicara bagaimana quality atau daripada kualitas bangunan itu. Nah, justru memang juga quality control atau material adalah merupakan salah satu quality control yang juga menentukan daripada mutu dari bangunan itu sendiri, dan itu sangat penting. Jadi ada beberapa metode atau apa namanya pemilihan daripada material. Contohnya adalah split ya. Itu juga dari keteknikan juga split juga itu sebetulnya harus kita uji dulu, uji lab. Jadi bagaimana kekuatannya, gradasinya, bagaimana penyerapannya, ya tentunya ini harus harus melalui pengujian sehingga dikatakan layak. Maka di dalam bangunan itu kan ada yang disebut dengan layak fungsi bangunan. Jadi material juga saya setuju dengan Tua Inkindo bahwa material juga itu merupakan aspek daripada penguatan terhadap anti gempa, ya, di samping desain. Ya. Jadi yang paling menyondol adalah tentunya dari desain itu sendiri ya. Jadi desain itu kan sudah kita perhitungkan bebannya, kemudian juga keruntuhannya, gitu ya. Nah, jadi material juga harus memang betul-betul terjaga, gitu. Oke, baik. Nah, semisalnya nih kalau untuk ciri-ciri mungkin bangunan yang tahan gempa itu ada nggak sih, Pak? Ciri-ciri bahan bangunan, oh ini merupakan bangunan tahan gempa nih, kayak tahan gitu. Gempa, ada ciri-ciri khusus nggak sih? Sebetulnya itu tidak secara aktualisasi kita ya ngelihatnya. Itu tidak akan kelihatan. Nah, tetapi kita akan kelihatan ketika bagaimana struktur itu diterapkan. Kita akan melihat daripada si perencanaan daripada konstruksi bangunan itu sendiri. Nah, itu dari mulai perencanaan. Karena konsepnya berbeda. Ya, konsepnya berbeda, gedung sederhana yang anti gempa yang tidak gempa. Ya. Makanya di sini juga kita harus mencermati itu ya, bagaimana kita seorang engineer juga bisa kontribusi terhadap perumahan gitu ya. Terutama ini untuk perumahan rakyat, Mas. Nah, ini untuk perumahan rakyat yang bersubsidi ya. Ya. Jadi mungkin engineer sebetulnya kita sudah membuat semua ya, sudah menganalisis, sudah membuat jurnal ya, bagaimana kita untuk mengatasi bangunan itu kalau bisa tahan 100 tahun gitu. Ya contohnya begini, kita harus merubah mindset ya. Jadi kita membuat rumah, tentunya kita harus memikirkan ke depan. Artinya kalau bisa bangunan itu tercipta untuk selamanya kita menaungi itu. Nah, ini bagaimana konsepnya? Nah, inilah yang menjadi challenge bagi kita engineering ya, untuk membuat konsep seperti ini nih. Dan jadi ini sudah dikembangkan oleh beberapa
engineer kita. Nah, nanti kita terangkan. Oke, Ya, baik. seperti itu. Kita tunggu penerangannya ya. Ya. Oke, kita kembali ke Pak Rahmadi Fitri nih, selaku Ketua Inkindo Bengkulu. Nah, kan ada beberapa nih pengembang perumahan-perumahan yang subsidi dan juga non subsidi tentunya. Nah, kalau yang subsidi itu kan banyak pengembang-pengembangan yang nakal ya Pak ya. Pengembang yang nakal yang mungkin wah ini subsidi nih, cuek aja nih ngebangunnya, nggak perlu adanya penelitian terlebih dahulu struktur tanahnya, kemudian bentuk bangunan nggak perlu simetris segala macam. Kan kita bisa lihat tuh banyak sekali bangunan-bangunan perumahan yang bersubsidi yang mungkin tidak layak huni. Nah, itu seperti apa Inkindo menyikapinya? Ya, baiklah. Artinya nanti kalau si pengembang tidak memikirkan hal-hal begitu, dia akan nantinya dapat sanksi sosial dengan sendirinya dari para konsumen. Oke. Nah, jadi artinya berhati-hati si pengembang. Itu kan dari konsumen tuh. Kalau Iya. dari Inkindonya sendiri, apakah ada mungkin perizinan mungkin yang mungkin tidak dikeluarkan seperti itu, seperti apa? Ya, itu kalau dari Inkindo kita tidak sampai ke sana, Pak. Karena itu Jadi perizinan. Inkindo ini tugasnya melingkupi apa saja, boleh dijelaskan? Kita ini ada, Inkindo ini kan perkumpulan perusahaan, perusahaan badan usaha lah, badan usaha di bidang jasa konsultan, itu baik konstruksi maupun non konstruksi. Jadi artinya kita ini hanya konsultan, konsultan yaitu sebagai konsultan perencana, konsultan pengawas itu konstruksi, dan ada konsultan non konstruksi. Nah, jadi kalau berkaitan dengan untuk pengembang itu sebaiknya memang kalau mau baiknya si pengembang harus memakai jasa konsultan. Oke. Namun tidak wajib itu. Cuman artinya sebaiknya agar nanti pekerjaan si pengembang nantinya dapat menghasilkan yang bagus, ekonomis, dan diterima oleh masyarakat. Oke, kita potong dulu mungkin. Apakah pengembang-pengembang yang di Bengkulu ini sekarang ini sudah menggunakan jasa konsultan keseluruhannya atau baru sedikit gitu? Ya, baiklah. Jadi si pengembang itu ada yang menggunakan jasa konsultan, namun itu person. Oh, person. Oke. Person maka tenaga ahli. Tapi kalau secara badan usaha itu Belum. saya pikir belum ada, Pak ya. Oke, masih jarang sekali. Masih jarang artinya. Namun kalaupun itu terkontrak dengan konsultan itu sendiri, memang ya kami tidak mengetahui hal itu. Artinya sah-sah saja mereka antar si pengembang dengan anggota kami, badan usaha jasa konsultan, bekerja sama artinya berkontrak sendiri, itu silakan. Itu sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Ya karena kita ini dalam hal pembangunan itu kan harusnya terencana terlebih dahulu supaya nanti hasilnya bagus, ekonomis dan diterima masyarakat. Tapi kalau kita membangun sesuatu hal tanpa perencanaan, itulah tadinya dalam perjalanan harus bongkar sini, bongkar situ, dan tidak tidak bersinambungan. Nanti di tahun berikutnya mungkin sudah tidak diterima masyarakat lagi dari bentuknya maupun kekuatannya, begitu. Sebaiknya memang saran kami, harapan kami si pengembang artinya dalam hal mau melaksanakan pembangunan, membuka satu perumahan, sebenarnya bekerja sama lah atau berkontrak dengan kami, bekerja sama dengan konsultan. Kami banyak anggota konsultan yang ada di Bengkulu ini, silakan. Artinya untuk bekerja sama dengan badan usaha kami, terutama misalnya di badan usaha kami yang ada di Inkindo, yang bernaung di Inkindo. Oke, baik. Nah, sebelum panjang lebar tentunya kita mau tahu dulu nih, keunggulan pengembang untuk memiliki satu orang konsultan itu apa? Biar mereka lebih jelas mungkin, agar nantinya kerjasama itu dapat berjalan dengan baik mungkin. Jadi mungkin pengembang saat ini, itu kan tadi Bapak bilang bahwa pengembang di Bengkulu itu hanya personnya untuk bekerja sama dengan Inkindo, belum badan usahanya. Nah, mungkin mereka belum tahu keuntungan menggunakan konsultan ini sendiri seperti apa, boleh dijelaskan? Ya, jadi begini, jadi artinya sebelum melakukan pembangunan, kalau itu terencana dengan baik, nah di badan usaha kami ini itu konsultan perencana, sebelum membangun kan merencanakan. Nah, kami ini yang konsultan perencana yang terutama tergabung di Inkindo, ini artinya sudah mempunyai konsep-konsep tentang pembangunan perumahan yang ditemukan, misalnya perumahan akan dibangun dengan kondisi tanah seperti ini. Itu ada triknya atau ada ilmunya supaya itu ekonomis dan kuat.
tidak mesti harus pembangunan perumahan itu yang tadinya gunung harus dipampas, itu kan memerlukan biaya yang besar. Artinya bisa kita buat seindah mungkin dengan kondisi tanah yang ada, itu kan bisa dirancang seindah mungkin tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Tak perlu artinya tadinya dengan tanah berbukit harus dipampas, kan tidak mesti harus begitu, Pak. Kalau kita bisa menggunakan telah konsultan perencana, mungkin si perencana tadi bisa memanfaatkan, bisa melihat situasi yang ada menjadi suatu bangunan yang indah, yang kuat dan kokoh. Nah, tidak mesti harus dipotong, tidak mesti harus digusur, tidak mesti harus timbun. Jadi dengan apa namanya tuh kontur tanah itu bisa membuat indah, Pak. Tidak mesti harus datar itu indah. Tidak itu. Jadi dengan berbukit-bukit, dengan kontur yang ada itu bisa indah dan biayanya rendah. Dan itu kalau dikerjakan oleh si perencana yang katakanlah perencana yang tergabung ya, ini maaf dengan dari konsultan, Pak ya. Konsultan atau terutama kami Inkindo, mungkin itu lebih bagus, Pak. Dia irit, ekonomis dan bagus. Gitu, Pak. Ada di kota-kota besar itu yang tadi datar jadikan gunung, ditimbun, Pak. Supaya dapat apa namanya seperti kontur-kontur tanah yang bagus, berbukit, sengaja ditimbun. Padahal itu bisa. Padahal itu bisa memperindah, ya kan? Membuat indah lah, kuat, bisa itu, Pak. Nah, jadi begitu. Kalau mempergunakan katakanlah konsultan sebagai perencana, itu bisa nanti lebih ekonomis. Bisa memanfaatkan kondisi yang ada dan kuat, kokoh. Baik. Berarti intinya emang harus yang namanya adanya kerjasama antara pengembang dan juga konsultan. Ya. Agar nantinya bisa tertata dengan rapi, dengan baik juga tentunya untuk satu pengembangan usaha, pembuatan perumahan atau perkantoran lainnya. Ya. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.